Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channelnya Mualia. Nah, kali ini aku mau melanjutkan video evaluasi budgeting kemarin, yang mana aku juga udah bilang bahwa ada kelanjutannya, yaitu budgeting untuk bulan Oktober. Alhamdulillah sudah gajian juga di bulan September ini, jadi siap dikelola untuk bulan Oktober 2022. Gimana nih teman-teman, udah pada gajian atau belum? Udah dikelola atau belum keuangannya? Kalau belum, mari kita sama-sama mengelola keuangan supaya keuangan kita lebih sehat, lebih teratur gitu ya, supaya ada kejelasan kemana aja uang kita selama ini. Teman-teman gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah, dan kebahagiaan di setiap harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang belum nonton evaluasi budgeting aku, silahkan teman-teman cek link yang ada di pojok kanan atas. Aku taruh linknya di situ ya. Baik teman-teman, kita masuk ke videonya kembali. Nah, ini aku awali dengan ngejemput Alia dulu seperti biasa ya. Setiap harinya aku tuh jadi antar jemput sekolah, dan kali ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 30 September 2022 aku jemput Alia dulu. Kondisi hujan, tapi nggak tahu kenapa tuh teman-teman pada nungguinnya di atas motor gitu padahal hujan. Setiap orang beda-beda ya cara berpikirnya. Kalau aku sih nunggunya di emperan gedung aja biar nggak kehujanan gitu teman-teman. Sabar aja, toh nanti juga bakal reda kok. Dan agenda hari ini setelah menjemput Alia, aku mau langsung ke klinik mata gitu teman-teman. Karena ini jadwal kontrol yang kedua kalinya untuk mata minusnya Alia, dan langganan aku di klinik mata Adistia yang ada di dekat stasiun Tambun Selatan di Bekasi gitu ya. Dan hasilnya sangat menyedihkan teman-teman, ya Allah. Minusnya Alia itu nambah dari 2,75 jadi 4. Otomatis aku harus ganti lensa dan frame-nya gitu teman-teman. Mudah-mudahan ada apa namanya, keajaiban dari Allah gitu ya, bisa disembuhkan, karena memang kasihan gitu kalau Alia harus pakai kacamata tebal gitu, Masya Allah. Padahal selama ini perasaan aku udah ngejaga pola makannya, dan juga sekali-kali aja sih nonton HP-nya, tapi tetap aja minusnya bisa nambah gitu teman-teman. Ada yang punya pengalaman sama nggak? Bisa komen-komen di bawah ya teman-teman, dan solusinya barangkali ada trik-triknya supaya minus anak itu tidak bertambah atau bisa berkurang. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini aku pulang dari klinik langsung belanja ayam dan lenca juga sawi ya teman-teman. Hari ini aku mau masaknya tumis sawi aja sederhana, terus ayamnya mau aku rebus, mau aku kasih bumbu juga, dan nanti aku tiriskan, sisanya mau aku taruh di food container gitu biar tinggal goreng dan bikin sambal serta coelnya dari lenca. Tapi video masak-masaknya nggak aku liput ya teman-teman, ini secara simulasi aja. Kalau aku itu habis dari klinik ya masak kayak gitu. Resep-resepnya bunda-bunda semua pasti udah pintar lah ya, bikin tumis sawi dan goreng ayam juga sambal. Aku mau langsung ke video inti dimana aku udah siapin alat budgeting aku, yaitu binder catatan keuangan dan juga dompet pintar untuk penyimpanan keuangan bulan Oktober ini. Nah, untuk binder catatan keuangannya aku pakai yang ukuran A5 ya teman-teman. Ini warna lilac yang gemesin banget. Nanti produk-produknya akan aku cantumkan juga di description box. Karena ini sepaket ya, aku beli di dompetpintar.id yang memang barangnya tuh oke-oke semua gitu ya. Cantik-cantik, rapi jahitannya, jadi memang recommended banget, dan bisa juga sepaket belinya ya teman-teman, dari bindernya, dompetnya, terus ada dompet antam juga, lengkap pokoknya. Nah, aku udah masuk di catatan keuangan bulan September kemarin yang udah aku evaluasi juga. Ada sisa juga kemarin ya, alhamdulillah 226.000, dan sekarang aku nggak masukin ke sinking funds, tapi aku simpan di tempat khusus yang nantinya insya Allah akan berguna sekali untuk kebutuhan lainnya. Oke teman-teman, ini aku udah masuk di bulan inti yang akan aku kelola, yaitu Oktober 2022. Aku udah bikin catatan terlebih dahulu, jadi nggak ngedadak gitu teman-teman, karena memang kemarin sempat coret-coret agak lama karena ada pos-pos yang aku rubah ya. Aku tambah, aku kurangin, aku hilangkan juga gitu ya.
Nah, untuk, detail dari yang akan aku kelola, ini aku jelasin, masih banyak yang tanya soalnya di Instagram. Yang pertama adalah, penulisan untuk anggaran ya, bukan income. Kalau income aku nggak jelasin di sini, sifatnya private aja. Untuk anggaran yang akan aku kelola ada 5 juta dari 2 sumber, sumber dari suami dan juga istri. Nominalnya juga private ya teman-teman. Nah, untuk pengelolaan detailnya, yang pertama ada giving, ada saving dan living. Untuk givingnya orang tua dan sedekah itu juga sifatnya private, dan untuk saving 1 juta, untuk livingnya 4 juta. Nah, globalnya seperti itu ya teman-teman. Adapun yang berubah di pos-pos anggaran living ini ada listrik yang kemarin 200.000 sekarang 250.000, di LPG yang tadinya 50.000 sekarang 75.000 masing-masing ya teman-teman. Karena ini ada kekurangan gitu di bulan kemarin, yang biasa ngisi air galon itu 2 kali sekarang 3 kali. Jadi otomatis aku harus menambah lagi anggarannya kayak gitu. Jadi memang setiap bulannya itu pembelajaran gitu teman-teman. Buat aku nggak ada yang tetap, setiap bulannya itu selalu aja ada pergeseran gitu antara dikurangi dan ditambah atau dihilangkan. Tapi income-nya atau anggaran keuangannya tetap teman-teman tidak tidak bertambah dan cenderung berkurang, tetapi untuk anggarannya aja yang aku mainkan gitu, tergantung kebutuhan di setiap bulannya. Nah, yang pertama aku akan mengelola untuk living dulu ya, nanti savingnya belakangan, sebab tempat keuangannya beda gitu ya, bukan di dompet pintar ungu ini, tetapi di binder A5 dan Ziplock A5 juga. Aku mau ngisi untuk livingnya dulu. Yang pertama ada dana tetap ya, yaitu kontrakan. Kontrakan ini masuk ke kategori dana tetap sebesar Rp700.000. Dana tetap ini adalah bayaran setiap bulannya yang memang sifatnya menetap teman-teman, jadi nggak bisa dikurangin lagi. Yang selanjutnya dana tetap yang kedua ada wifi sebesar Rp265.000. Nah, ini juga nggak pernah berkurang ya, bayarannya selalu aja segitu. Kemudian dana tetap yang ketiga ada Syahriah Rp200.000. Nah, ini Syahriah adalah SPP sekolahnya Alia gitu teman-teman, yang nggak pernah berubah. Oh ya, ini tuh anggaran-anggaran yang aku kelola tanpa mengcover kebutuhan suami ya teman-teman. Masih ada yang nanya itu suaminya nggak ada anggaran bensin lah atau uang makan. Jadi suami itu udah pegang sendiri. Jadi uang segini udah bersih untuk aku kelola tanpa harus mengcover kebutuhan suami, semisal bensin, uang jajan atau uang makan. Tadi aku udah masukin uang sampah 50.000 dan selanjutnya ke groceries 400.000. Nah, ini juga ada pergeseran ya teman-teman, yang sebelumnya 350 sekarang aku tambah jadi 400.000. Groceries ini untuk keperluan kayak misalnya minyak, kebutuhan mandi, terigu, gula, teh dan lain-lain gitu teman-teman. Lanjut ke food atau mingguan atau lauk pauk, ini aku anggarkan Rp900.000 yang aku pecah jadi 5 pos masing-masing Rp200.000, kecuali pos 5. Yang pos 5 aku kasih budget 100.000 gitu. Karena dalam 1 bulan itu ada 5 kali belanja sih kalau aku ya teman-teman. Masing-masingnya 200.000, kecuali yang pekan terakhir itu biasanya aku anggarkan cuma 100.000 karena nggak genap 1 minggu gitu teman-teman ya. Ini terserah kembali ke masing-masing, kalau misalnya teman-teman mau nganggarinnya 200.000 atau berapa disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut, ini listrik aku juga ngasih anggarannya ditambah dari 200 menjadi 250 karena meterannya itu ditambah daya gitu kemarin ya teman-teman, dari 450 ke 900. Otomatis sudah nggak ada subsidi lagi, jadi takutnya nambah gitu, jadi aku kasih anggaran dilebihin. Lanjut air dan galon ya, aku kasih anggaran 75.000. Ini juga termasuk salah satu pos yang ditambah ya, yang dari sebelumnya 50.000 sekarang 75.000. Kemudian ini aku tukar dulu ke sinking funds uangnya, sebab ada pecahan-pecahan yang ganjil gitu. Aku tukar yang 50.000 ya teman-teman. Untuk gas dan LPG yang sama dengan galon ya, ada penambahan dari 50.000 ke 75.000 rupiah.
Lanjut ke uang, apa namanya, uang beras. Uang beras juga nambah ya dari 150 ke Rp200.000. Selanjutnya ke kebutuhan anak, ini aku gabung ya teman-teman, dari sebelumnya di budgeting September itu aku pisah-pisahin antara snacks dan uang saku, tapi sekarang aku gabung aja jadi satu pos kebutuhan anak dengan total Rp285.000 ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa untuk uang sakunya Alia, snacks, dan juga beli-beli prakarya gitu teman-teman. Di sebulan ini, di dalam sebulan ini tuh suka ada aja gitu yang harus dibeli, kebutuhan sama apa namanya, uang infak sekolah juga yang tiap hari memang harus infak dalam satu bulan, kali 2.000 per hari itu bisa 60 ribuan gitu kurang lebih ya teman-teman. Oke, lanjut ke dana, bensin masih dengan Rp100.000, ini kalau bensin nggak bertambah. Ini bensin aku aja ya teman-teman, bukan untuk suami. Kalau aku hanya nganter Alia ke sekolah aja gitu, nggak pernah kemana-mana, jadi 100.000 tuh insyaallah cukup gitu teman-teman. Lalu untuk dana kesehatan masih dengan Rp100.000 ya teman-teman, biasanya ini aku beli madu atau vitamin AB-nya gitu. Lanjut ke jajan dan hiburan total Rp200.000. Nah, ini tuh masih anteng ya di 200.000, paling aku keliling kompleks hanya jajan-jajan aja gitu ya. Nah, uang jaga-jaga masih dengan Rp100.000 dan alhamdulillah total Rp4.000.000. Ini sudah selesai ya teman-teman. Udah masuk semua, udah tenang kalau udah masuk kayak gini. Jadi kerasa banyak itu sebelum dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi uangnya habis gitu ya. Maka dari itu, fungsinya dari budgeting itu supaya merasa kita tuh nggak punya uang teman-teman. Kalau udah dipisah-pisah ya itu memang jalurnya, walaupun digabung kalau misalnya udah ditunaikan kewajiban-kewajibannya maka uang kita nggak ada gitu teman-teman. Oke, lanjut ke savingnya. Tadi aku udah misahin 1 juta. Untuk savingnya ini juga aku pecah jadi beberapa kategori, ada dana darurat, ada tabungan wajib, dan investasi. Untuk dana darurat sekarang aku nyisihinnya 500 ya, tapi ini aku ambil dulu nih isi dana daruratnya sebab uangnya mau aku pakai untuk lensa kacamata Alia gitu. Kemarin bikin sinking funds kacamata baru mulai, jadi belum ada uangnya gitu teman-teman. Makanya aku pakai yang ada aja dari dana darurat. Nggak apa-apa ya teman-teman, sekarang mulai lagi nabung lagi. Ini aku isi 500.000 dan aku juga udah bikin tabel baru untuk dana darurat ini berupa lope-lope gitu, dan aku sekarang nandain satu lope aja yang isinya itu angka 500. Untuk tabungan wajib masih dengan 200 ya. Ini tabungan wajib yang tidak ada tujuan sih, hanya untuk nyimpen aja sebagai jaga-jaga untuk anak-anak masa depan gitu. Walaupun sedikit, kalau konsisten setiap bulan nyisihin insya Allah akan menjadi banyak ya teman-teman. Kemudian nggak lupa ada trackernya, karena kan dana tabungan wajib ini bisa bisa jadi suatu saat ada pengambilan atau gimana gitu. Jadi pakai tabel yang ada uang masuk dan uang keluarnya gitu teman-teman. Nah, untuk investasi aku isi Rp300.000. Ini investasi yang insya Allah akan aku alokasikan untuk renovasi di 4 tahun kemudian. Setelah Alia lulus madrasah, insya Allah aku mau ngerenovasi rumah. Lanjut ke sinking funds wajib. Nah, untuk sinking funds wajib ini bukan dari gaji pokok ya teman-teman. Ini aku ambil dari gaji aku sendiri yang memang di luar perhitungan ya. Sifatnya itu tidak tetap. Jadi aku nggak masukin ke anggaran karena memang pendapatannya nggak menentu. Yang pertama tadi ada pendidikan Alia, aku isi 100.000. Untuk Samsung aku juga aku isi 50.000. Nah, ini Samsung yang masih jauh, masih banyak banget gitu ya perjalanannya, tapi nggak apa-apa. Kita yang penting mah konsisten ngisi gitu. Untuk kurban aku isi 100.000 dan aku contreng trackernya satu kotak yang nominal 100. Nah, tadi kontrakan kan uangnya udah masuk jadi aku tandain di sini di trackernya. Untuk kenaikan kelas Alia juga nih aku isi 50.000 ya teman-teman. Insya Allah naik ke kelas 3 anggarannya mudah-mudahan nggak naik ya. Biasanya itu daftar ulangnya hanya 2 jutaan gitu sama buku paket
paket ya teman-teman. Nah, untuk lebaran ini aku isi juga. Untuk lebaran ini angka-angkanya kan 22 ribuan, jadi aku mau isi 2 kotak dan total 2 kotak berarti 44.000, aku tandain aja 2 silangan gitu dan aku ambil kembaliannya Rp6.000. Nah, untuk lebaran ini juga insya Allah bisa membantu nanti untuk angpau untuk angpau ke anak-anak gitu ya kalau lebaran. Masya Allah, sekarang satu sinking fan lagi, yaitu pajak dan servis motor. Aku isi 150.000 ya, dan aku tulis juga trackernya di tanggal 30, ini tanggal 30 September 2022 karena memang pas bikin videonya tanggal 30 September ya teman-teman. Alhamdulillah untuk sinking funds wajib udah selesai, dan alhamdulillah ada rezeki dari Shopee affiliate dan dari YouTube. Cuma dari YouTube belum aku ganggu karena masih ada kebutuhan lainnya. Insya Allah aku mau pulang ke Tasik ya besok tanggal 1 Oktober untuk nganter nenek gitu. Nenek pengen pulang, jadi aku mau pakai dari dana uang YouTube. Maka dari itu aku nggak bisa bikin ngisi sinking funds keinginan karena uangnya mau dipakai gitu teman-teman. Ada aja ya hal-hal yang memang di luar dugaan, tapi nggak apa-apa, rezeki minallah, yang penting kita ada ikhtiar, pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita ya teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin video dari aku, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka bisa support dengan like, comment, share, and subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.